Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca pembebasan kota Mekah, kaum muslim bercita-cita membersihkan seluruh wilayah Jazirah Arab dari kemusyrikan dan paganisme. Taif, yang berkedudukan sebagai pusat kekuatan kabilah Hawazin dan Tsaqif, menjadi sasaran utama kaum muslim sesudah periode pembebasan Makkah. Keberhasilan kaum muslim menduduki kota Makkah disikapi dengan penuh kewaspadaan oleh kabilah Hawazin dan Tsaqif. Mereka bahkan berpikir untuk menyerang terlebih dahulu sebelum diserang pasukan muslim. Malik bin Auf al-Nasri adalah seorang tokoh terkemuka dan kesatria Hawazin. Dialah yang kemudian ditunjuk sebagai panglima perang dua kabilah itu. Sang panglima ternyata punya pikiran yang picik. Ia berencana menempatkan anak-anak dan wanita sebagai benteng hidup. Siasat tersebut tentu saja ditentang Duraid bin As-Sumah, penyair dan kesatria terkemuka. Namun, Malik bin Auf tidak menerima saran itu. Ia pun segera mengumpulkan orang-orang untuk berjalan hingga ke lembah Autas. Berita ini pun sampai ke telinga kaum muslim. 15 hari setelah pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, besok itu akan menjadi harta rampasan perang kaum muslim, insya Allah, pada tanggal 5 atau 6 Syawal 8 Hijriah. Nabi berangkat menuju Hunain dengan membawa 12.000 pasukan. 10.000 di antara mereka adalah yang ikut sahat menaklukkan Mekah, sedangkan 2.000 lainnya adalah penduduk Mekah. Jumlah yang demikian banyak membuat sebagian orang berkata, hari ini tidak mungkin kalah karena jumlah kita banyak. Malik lalu memerintahkan pasukannya bergerak ke puncak Hunain di lorong sempit di sebuah lembah. Di tempat itu, Malik mengatur dan memberikan perintah-perintahnya. Di antara perintahnya adalah, jika kaum muslim tiba di lembah, pasukannya harus segera menyerang mereka secara serentak dan memberi pukulan yang mematikan, sehingga barisan kaum muslim porak-poranda. Pasukan muslim tiba di lembah Hunain pada sore hari, dan terus di sana hingga menjelang fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatur formasi barisan sebagai berikut. Pasukan terdepan ditempati kabilah Sulaim di bawah komando Khalid bin Walid. Sementara itu, pasukan berseragam serba hijau adalah bala tentara dari kaum Muhajirin dan Ansor, termasuk di dalamnya Rasulullah. Mereka berada pada front belakang. Di penghujung malam, mereka bergerak. Rasul menunggang bagal putihnya. Pasukan bergerak menurun lembah dengan tebing yang curam dan mudah membuat kaki tergelincir. Akibatnya, di barisan bala tentara kaum muslim terjadi penumpukan personil di bagian tengah. Menjelang fajar, musuh menghujani mereka dengan anak panah tanpa diketahui datang dari arah mana. Serangan mendadak itu membuat bala tentara kaum muslim di front terdepan mundur secara tidak teratur dan berpapasan dengan barisan yang ada di belakang mereka. Melihat hal itu, musuh melakukan pengejaran yang dikomandoi prajurit penunggang unta berwarna merah dengan menggenggam panji berwarna hitam yang terikat pada sebilah tombak panjang. Bala tentara kaum muslim panik. Barisan mereka kacau. Situasi pun menjadi sulit. Rasulullah menyuruh orang-orang yang lari mundur dan memerintahkan Abbas yang bersuara lantang untuk memanggil mereka. Wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang yang bersumpah di Hudaibiyah. Suara itu bergaung bersaut-sautan di segenap penjuru lembah. Orang-orang yang terpanggil, yakni kaum Muhajirin dan Ansor, berbondong-bondong menuju ke arah sumber suara sambil berucap, kami datang memenuhi suaramu, kami datang memenuhi seruanmu. Tidak kurang dari 100 orang berhimpun di sekitar Rasulullah. Mereka bertahan di posisi mereka hingga siang hari.
Bersamaan dengan datangnya pagi, serangan musuh pun mulai mengendur. Mereka bahkan tampak menarik diri karena menyadari bahwa serangan tersebut tidak membawa hasil. Bala tentara Tsaqif dan Hawazin mundur tanpa membawa serta para wanita dan anak-anak dan harta benda. Pasukan Muslim yang kembali ke posisi semula mengejar musuh hingga ke wilayah Al-Autas. Pada akhir babak pertempuran, musuh menderita kerugian besar. Sejumlah besar prajurit mereka ditawan dan digiring dalam keadaan terbelenggu. Komandan mereka, yaitu Malik bin Auf, berhasil melarikan diri ke Taif dan berlindung di sana. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai berikut. Sesungguhnya, Allah telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak dan juga pada hari peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka, jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian, kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Kaum Muslim memperoleh ghanimah yang banyak. Jika dihitung menurut ukuran saat ini, jumlahnya 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, dan 4.000 auqiyah perak. Gadis-gadis dan wanita-wanita Hawazin yang tertawan sebanyak 6.000 orang. Mereka diboyong ke lembah Ji'rana sebagai tawanan. Sementara itu, korban di pihak kaum Muslim jumlahnya juga tak terhitung, karena banyak sekali. Kitab-kitab sirah menyebutkan ada 2 kabilah kaum Muslim yang musnah. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan salat gaib untuk mereka. Pengepungan Taif. Rasul meninggalkan ghanimah dan para wanita tawanan tersebut di Ji'rana. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengepung Taif, tempat perlindungan Malik bin Auf. Rasul memerintahkan agar kepungan diperketat. Rasul memerintahkan agar kepungan diperketat. Namun, seperti diketahui, saat itu Taif adalah kota yang memiliki benteng yang kuat. Penduduknya ahli dalam menghadapi kepungan. Mereka juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di samping itu, kabilah Tsaqif yang menguasai kota itu menguasai teknik memanah dan melempar tombak dengan baik. Mereka pun melempari kaum Muslim dengan lembing dan anak panahnya. Hasilnya, banyak dari anggota pasukan Muslim yang terbunuh. Karena itu, kaum Muslim mendirikan kemah yang jaraknya cukup jauh dari benteng musuh. Nabi Muhammad SAW lalu meminta bantuan kepada Bani Daus untuk melempari Taif dengan manjanik atau pelontar batu. Mereka datang kepada Nabi setelah 4 hari pengepungan dengan membawa peralatan senjata mereka. Kaum Muslim menyerang kota Taif dan melemparinya dengan manjanik. Mereka juga mengirimkan senjata dababah atau pendobrak pintu benteng yang dibawa masuk dari bawah pertahanan musuh. Dengan senjata itu, mereka merampas dan merayapi tembok benteng Taif untuk membakarnya. Namun, mereka tidak sadar adanya potongan-potongan besi yang dipanaskan dengan api. Potongan-potongan besi itu benar-benar berhasil menghalau kaum Muslim dan membakar dababah mereka. Kaum Muslim pun gagal memasuki Taif. Taktik baru dijalankan. Pasukan Muslim mencoba menggunduli kebun-kebun dan membakarnya agar mereka mau menyerah. Namun, mereka tetap tidak menyerah. Sebelum serangan berikutnya dilancarkan, bulan haram telah tiba, karena hilal bulan Zulkaidah telah tampak.
Rasul memutuskan kembali dari Taif menuju Mekah dan singgah di Jiranah, tempat penyimpanan ghanimah dan tawanan mereka. Mula-mula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Masing-masing memperoleh jatah yang cukup besar. Abu Sufyan misalnya memperoleh 100 ekor unta, ditambah 40 wakil perak, ditambah 40 wakil perak. Usai menerima bagiannya, Abu Sufyan berkata, "Bagaimana dengan anakku, Muawiyah?" Rasulullah memberinya sebanyak bagian yang diberikan beliau kepada ayahnya. Muawiyah pun bertanya, "Bagaimana dengan anakku, Yazid?" Lalu, beliau memberi bagian yang sama dengan yang diberikan kepada Muawiyah. Para pemuka kabilah dan orang-orang yang menginginkan bagian lebih besar berkerumun di sekitar Rasulullah. Dan semua memperoleh bagian masing-masing dari Rasulullah, yang membagikan harta rampasan perang, layaknya hartawan yang tidak takut melarat. Kedermawanan beliau itu membuat beberapa penduduk Arab Badui menarik badan Rasulullah dan menjatuhkan selendang beliau. Mereka mengatakan, "Berikanlah bagianku dari harta milik Allah yang ada di tanganmu." Rasulullah memandang kepada orang itu. Sambil tersenyum, beliau memberinya bagian. Safwan bin Umayyah, salah seorang dari mereka yang baru masuk Islam, mengatakan, "Rasul telah memberiku rampasan perang Hunain dan memberiku lagi. Sebelum itu, beliau adalah orang yang paling saya benci. Tetapi beliau terus saja memberiku, sampai beliau menjadi orang yang paling saya sukai. Padahal, sesungguhnya orang-orang yang mendapat bagian paling banyak dari harta rampasan perang itu, justru mereka yang melarikan diri dari setengah medan perang, dan hampir saja menjadi penyebab kekalahan kaum muslim." Sehubungan dengan para wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan, datang dari utusan Hawazin yang menyatakan diri memeluk Islam. Ia kemudian meminta Rasulullah mengembalikan wanita, anak-anak, dan harta mereka yang menjadi rampasan perang. Rasulullah memberikan pilihan, anak-anak dan wanita atau harta. Mereka pun memilih wanita dan anak-anak dan merelakan harta benda mereka menjadi hak kaum muslim sebagai rampasan perang. Beberapa bulan menyusul kepulangan Rasulullah dan kaum muslim dari Taif, kabilah Saqif menyatakan diri memeluk Islam dengan sukarela dan mengirim utusan mereka ke Madinah untuk berjanji setia membela Rasulullah. Allah alam bisawab.